Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern Islam. Perkenalkan, nama saya Anggi Diwahyudi dengan nomor NIM 52105120007. Di sini saya akan menjawab soal UAS Pemikiran Modern Islam. Jadi soal yang pertama itu tadi, apa yang dimaksud dengan modern? Kalau kita berbicara modern itu bisa dikatakan sikap atau cara berpikir serta tindakan yang sesuai dengan tuntutan zaman atau sesuai dengan perkembangan zaman, gitulah bisa dikatakan. Kalau kita berbicara dan kedua itu modernisasi. Itu apa? Suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Jadi kalau modern itu teknologinya, kalau modernisasi itu adalah orang-orangnya. Jadi masyarakatnya yang lebih maju atau lebih modern atau masa kini. Yes, tidak perindavan lah. Sudah modern gitu orang-orangnya. Jadi proses perubahan tersebut itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan dari modernisasi itu tadi itu tujuannya sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan modernisasi juga itu bisa dikatakan sebuah proses perubahan masyarakat secara multidimensional. Jadi itu semua itu mencakup sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya tentunya. Itu modernisasi. Yang selanjutnya apa sih? Apa yang dibutuhkan umat Islam agar maju peradabannya? Apa yang dibutuhkan? Nah, kalau kita berbicara kemajuan atau kemunduran umat Islam, peradaban umat Islam, itu kita harus membicarakan yang sebelum-sebelumnya, zaman dahulu. Dulu itu pasca runtuhnya dinasti Ottoman di Turki, itu banyak sejarawan mengatakan bahwa peradaban Islam itu telah lebur. Turki yang begitu gagah dan hebat, lebih dari 7 abad menguasai peradaban dunia, itu harus takluk dengan rongrongan kekuatan di bawah tanah. Nah, ini menarik ini. Jadi gerakan itu tak terlihat tapi begitu nyata, begitu loh. Tak terlihat tapi begitu nyata. Sebelumnya kita pula tahu politik Islam itu diberangus di mana-mana. Jadi upaya-upaya untuk menyudutkan dan menstigma gerakan Islam agar padam atau mungkin mati secara vulgar terlihat di segala lini. Maka umat Islam pasca pergeserannya kekuatan dunia itu terlena di dua kekuatan. Yang pertama, terlalu bangga pada peradaban emas. Lantas setelah terlalu membangga-banggakan peradaban emas, maka lalai dengan kenyataan sekarang. Terlalu muluk-muluk atau gimana ya? Terlalu mengunggulkan nenek moyang mungkin. Mengunggulkan nenek moyang dan lupa kenyataan sing saiki yang sekarang.
dan ingin menyongsong peradaban baru, tapi ingin meninggalkan peradaban dengan sendi Islamnya. Nah, ini ada dua ini. Nah, keduanya itu berbenturan sehingga memberikan efek psikologis pada generasi muda Islam. Jadi mereka itu bingung melihat peradaban di saat yang sama itu ditekan untuk bangkit meneruskan estafet perjuangan Islam. Itu bingung generasi Islam. Jadi ini bingungnya itu gimana? Jadi kemana arah atau arus yang akan mereka ikuti? Terus kekuatan yang mana dan dengan siapa mereka bermitra? Itu yang dibingungkan. Terus ada lagi, mereka bingung siapa musuh dan siapa teman sesungguhnya dalam zaman ini gitu. Nah, untuk itu saya menawarkan dua asumsi yang mudah-mudahan itu bermanfaat. Nah, kita kan itu berharap milenial Islam itu tidak kehilangan pijakan sehingga tidak latah terhadap peradaban. Nah, di segala zaman yang mereka tetap survive untuk menyongsong peradaban yang lebih baik, terus cerah dan meneduhkan peradaban. Kalau kita itu kalau kita lihat atau melihat bangsa Barat. Jadi bangsa Barat ini selalu menghargai ide-ide cemerlang, para ilmuwan, entah itu filosofis, entah itu ilmuwan Muslim. Contohnya seperti Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Rasyid, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, terus Jalaluddin Rumi, Muhammad Iqbal, dan tokoh-tokoh lainnya lah. Nah, itu Barat itu sangat mengunggulkan atau sangat menghargai lah. Artinya kita itu sebagai milenial ya harus tergugah. Jangan hanya menutup mata dan harus aktif menyumbangkan pemikiran untuk bangsa juga, dunia. Jadi jangan hanya membangga-banggakan dulu umat Islam pernah begini enggak. Jadi apa yang bisa kamu kontribusikan untuk agama dan dunia? Jadi bagaimana cara kita mewarnai dunia dengan nilai-nilai Islam yang terbuka dan meneduhkan dan juga inspiratif, tidak hanya membanggakan. Ya, sekiranya seperti itulah pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.